Pemirsa, razia ketertiban umum jelang hari pencoblosan pemilu 2024 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kepanikan pedagang. Razia kembali digelar menyusul kian menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan hingga menguasai trotoar dan bahu jalan. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang tadi sontak membuat para pedagang panik. Secepat kilat mereka berupaya mengevakuasi barang dagangan yang ditutup plastik dan terpal karena guyuran hujan. Namun tak sedikit pedagang yang hanya bisa pasrah saat lapak dagangannya diangkut paksa petugas. Razia penegakan perda tentang ketertiban umum jelang hari pencoblosan pemilu 2024 kembali digelar, menyusul kian menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar serta bahu jalan. Selain mengambil hak pejalan kaki, keberadaan PKL juga kerap memicu terjadinya kemacetan. Sudah ketahui, menjelang pencoblosan, menjelang bulan puasa, kita harus menjaga agar sesuatu kondusif, agar ketentraman dan ketertiban tidak terganggu. Rencananya razia serupa akan terus digelar demi menjaga ketertiban wajah Pasar Tanah Abang selama pelaksanaan pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, News melaporkan. Sidang vonis kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendeta di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang usai Ketua Majelis Hakim Pengadilan membacakan putusan hukuman terhadap suaminya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. MS, wanita yang duduk di kursi pengunjung sidang ini, langsung berteriak histeris usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada suaminya. Bahkan wanita ini menerobos penjagaan petugas dan nekat melemparkan kursi ke arah Majelis Hakim. Wanita parubaya ini tidak terima suaminya divonis 3 tahun penjara karena terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Sementara penasihat hukum terdakwa akan melakukan banding atas vonis ini. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Cuman keluarga terdakwa kurang terima, itu. Selaku pengacara keberatan juga ya? Ya kami juga ya keberatan. Tapi kami akan menempuh jalur hukumnya. Gitu. Terdakwa sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena melanggar tindak pidana kekerasan seksual. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami pengelola tempat pencucian pakaian atau laundry di Kota Medan, Sumatera Utara. 3 unit ponsel miliknya raib dibawa kabur maling saat ditinggal mengambil makanan di dalam rumah. CCTV merekam detik-detik seorang pria saat beraksi mencuri telepon seluler di tempat pencucian pakaian atau laundry di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman, pelaku terlihat dengan santai masuk toko sambil mengawasi situasi. Dengan secepat kilat, pelaku mengambil 3 unit ponsel di meja kasir dan langsung kabur. Menurut orang tua korban, peristiwa terjadi saat anaknya yang menjaga laundry masuk ke dalam rumah untuk mengambil makan. Namun saat kembali, 3 ponselnya yang merupakan milik toko dan pribadi raib. Dia bawa nasi keluar, anak itu tengok nggak ada. Tanya sama anaknya, ada yang ngambil helm nggak ada. Tengok aja ada yang pakai helm itu yang kemarin ngambil handphone terus. Memang sekejap aja lah. Atas peristiwa ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Deli Tua dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diduga pengemudi tidak konsentrasi, sebuah mobil minibus menabrak kendaraan yang sedang terparkir di Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil terguling dan rusak parah, serta penumpang mobil terluka.
Detik-detik peristiwa tabrakan di Jalan Kapten Tendian Wiro Brajan Kota Yogyakarta Rabu siang terekam kamera CCTV. Sebuah mobil minibus menabrak kendaraan yang sedang terparkir di pinggir jalan hingga terguling dan rusak parah. Diduga pengemudi mobil tidak konsentrasi saat mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Dari pengakuan pengemudi, dirinya sedang mengatur kaca spion elektrik sehingga tidak memperhatikan adanya kendaraan yang sedang parkir. Akibat kecelakaan, satu orang wanita penumpang mobil yang menabrak terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi yang parah memang yang cewek ini karena balik. Jadi berdua cowok cewek. Kondisinya gimana Pak tadi? Kalau yang putrinya memang parah. Kalau yang laki-laki masih bisa jalan. Ngatur spion Pak, ngatur spion jalan elektrik itu. Namun dia tidak memperhatikan kalau depannya ada kendaraan. Peristiwa kecelakaan saat ini dalam penanganan unit laka lantas Polresta Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan memicu terjadinya banjir di sebagian wilayah. Meski ada 4 kecamatan sudah berangsur surut, namun 2 kecamatan masih terendam. Aksi dramatis terjadi di Desa Pau, Kecamatan Rawas Gilir, Kabupaten Muratara. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa dibawa warga menggunakan perahu ke lokasi posko persalinan di dataran tinggi. Warga hanya bisa menggunakan perahu akibat akses jalan desa terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Diketahui banjir masih merendam perumahan warga hingga mencapai 1,5 meter. Sementara itu, tim SAR gabungan melakukan evakuasi karyawan tambang batubara di Desa Belani, Kecamatan Rawas Gilir, Kabupaten Muratara. Evakuasi karyawan yang terjebak derasnya banjir di lokasi tambang berjalan dramatis. Pasalnya, selain ketinggian air hampir 2 meter, peralatan yang digunakan petugas terbatas. Petugas menggunakan tali tambang yang diikat ke pohon, kemudian menarik para karyawan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, biaya pemindahan tiang listrik di rumah warga sebesar 29 juta rupiah. Akibat tingginya biaya, warga mengaku kesulitan merenovasi rumah miliknya. 171.711. Dikenakan biaya sebesar 29 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik di teras rumahnya. Abdul Karim, warga Kenjeran, Surabaya, kesulitan merenovasi rumah miliknya. Akibatnya rumah Abdul Karim yang hendak dijadikan usaha kontrakan ini dalam kondisi mangkrak dan rentan ambruk. Tingginya biaya untuk memindahkan tiang listrik PLN ini pun viral di media sosial. Abdul Karim pun mengeluhkan kondisi ini. Mau dipindahkan ternyata maunya dari PLN itu dimintanya 29 juta. Ya nggak tahu juga itu apa peraturan dari PLN apa ya itu akal-akalan dari PLN. Saya kira ya ini sangat keberatan ini. Menurut pihak kelurahan setempat, pihaknya kesulitan membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Pasalnya, berdasarkan keterangan warga, tiang listrik PLN tersebut sudah ada sebelum rumah milik Abdul Karim berdiri. Sementara pihak PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara dalam rilis resminya menerangkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketenaga Listrikan, PLN berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk memasang tiang listrik. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Viral di media sosial, biaya pemindahan tiang listrik di area halaman rumah warga dikenakan biaya 11 juta rupiah. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pemalsuan data untuk pinjaman di sebuah bank. Rumah korban tiba-tiba didatangi petugas debt collector dengan tagihan mencapai 4 miliar rupiah.
Kacung Supriyatna, petani asal Kampung Cikarang, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merasa terkejut setelah didatangi oleh petugas debt collector sebuah bank lantaran adanya tagihan pinjaman sebesar 4 miliar rupiah. Pria berusia 63 tahun itu terkejut karena tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun dari bank. Diduga Kacung Supriyatna menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran korban, berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya itu adalah palsu karena data-data tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Ya penagihan. Berapa sih Pak? 3 miliar. 3 miliar lebih? 3 miliar sampai 4 miliar. Ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak Pak? Meminjam uang sebanyak itu? Nggak merasa, matang-matang ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Ini ada tagihan, tiba-tiba begitu, dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan nggak pernah nerima dan merasa gitu. Orang tua sendiri belum pernah minjam kepada siapapun gitu. Hingga saat ini, korban telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan, mulai dari laporan polisi, ke Badan Pertahanan Kabupaten Bekasi, dan juga Otoritas Jasa Keuangan, namun belum menemukan titik terang atas masalah ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3,5 meter di dekat permukiman warga. Kemunculan buaya liar tersebut diduga akibat curah hujan tinggi sehingga air sungai menjadi pasang. Ya Allah Mas, gede tenan Mas. Mas, kliwon. Buaya senyulong bermoncong panjang menjadi tontonan warga saat melintas di sungai di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Ya diculik kliwon metu ya Mas ya. Ya Allah Mas. Buaya tersebut kerap menampakkan diri ke permukaan ketika debit sungai naik. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warga diimbau untuk tidak berenang dan bermain di tepi sungai. Selain selalu waspada karena buaya liar bersifat agresif, papan peringatan juga dipasang oleh petugas di pinggir sungai. Kurang lebih itu kepanjangannya sekitar 7 meteran. Besar badan itu sekitar 90-an. Di sungai itu harus hati-hati lah. Ibarat nyari ikan di pinggir sungai harus waspada lah, yang penting. Demi keselamatan bersama, warga saling mengingatkan agar berhati-hati karena sekarang kondisi debit air belum turun. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di Kendal, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyempatkan berbincang dengan sejumlah buruh rokok. Memasuki hari ke-51 kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di Kendal, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut meriah oleh buruh pabrik rokok. Ganjar sempat berinteraksi dengan sejumlah buruh dan mendengarkan aspirasi mereka. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menaruh perhatian kepada buruh pabrik difabel dan wanita hamil yang tetap semangat bekerja. Kita juga melihat mereka penyandang disabilitas. Ada yang kelompok tuli, hari ini ada yang fisik ya, beberapa memang berkebutuhan khusus dan dipekerjakan. Saya kira ini betul inspirasi yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk sebenarnya di pemerintah juga, agar makin inklusi, sehingga mereka yang berkebutuhan khusus bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman. Terkait bansos, Ganjar menganggap hal tersebut hal biasa dalam politik, namun diperlukan proses pencerdasan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Ismalia Pandupriyo, iNews melaporkan.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri peluncuran buku Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta. Caimin mengapresiasi tulisan Bambang Susatyo yang membahas mengenai hierarki perundang-undangan dan mendorong pembenahan demokrasi dan reformasi Indonesia agar tidak salah arah. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri peluncuran buku Ketua MPR Bambang Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Caimin mengapresiasi tulisan Bambang Susatyo dan mendorong pembenahan demokrasi Indonesia yang salah arah. Alternatif pintu-pintu darurat apabila terjadi stagnasi di dalam proses politik di tingkat nasional. Yang kedua, demokrasi kita memang terus-menerus harus diuji, dikritik, dibenahi, jangan sampai ada pembajakan demokrasi yang salah arah. Caimin yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI juga mendorong reformasi Indonesia yang telah berjalan selama 25 tahun agar tidak terjadi penyelewengan dari tujuan awal reformasi. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2024 di KPK Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, 3 pasangan calon presiden menghadiri kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan negara berintegritas atau Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta. Ketiga paslon yakni Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud menyampaikan komitmen serta gagasan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud menghadiri kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan, KPK sampai saat ini masih menemukan kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan, dan suap pada sektor perizinan. Sementara itu, 3 Capres dan Cawapres dalam pemaparan gagasannya sepakat dan berkomitmen tegas pemberantasan korupsi di Indonesia. Para Capres dan Cawapres mendukung segala upaya penegakan anti korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, Capres dan Cawapres juga mendukung penguatan institusi KPK serta pengawasan ketat di sejumlah lembaga pemerintahan. Pemirsa, AWK tersangka pengancaman terhadap Capres Anies Baswedan melalui media sosial terancam hukuman 4 tahun penjara dengan denda maksimal 750 juta. Meski diancam 4 tahun, tersangka tidak ditahan. Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim terus mendalami tersangka AWK, pelaku pengancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan melalui media sosial. Motif pelaku melakukan pengancaman merupakan perbuatan spontan untuk menjawab kolom komentar dan tidak memiliki motif politik lain. Selain karena pelaku hanya merupakan lulusan sekolah menengah pertama, tersangka juga tidak terafiliasi dengan pendukung Capres lain. Meski tersangka terancam di penjara selama 4 tahun, namun berdasarkan undang-undang dan pertimbangan subjektif penyidik, maka tersangka tidak dilakukan penahanan. Namun pelaku dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE dengan denda sebesar 750 juta rupiah. Banyak akun-akun lain yang pernah dapat ancaman juga. Ini ya, kami tetap melakukan monitoring ya. Kepolisian ya tetap melakukan monitoring terhadap akun-akun seperti itu. Ini hanyalah sebagai salah satu contoh ya, sehingga harapan kami ini menjadi pelajaran, jangan sampai akun-akun yang lainnya ikut-ikutan seperti ini. Marilah kita bermedsos yang baik dan bijaksana, tebarlah kebaikan di situ, tebarlah pendidikan di situ, jangan malah mengancam. Sementara di Pindrang, Sulawesi Selatan, baliho dan spanduk calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditemukan terpasang di area rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan.
Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamung Praja langsung menurunkan dan mencabut baliho dan spanduk tersebut karena tidak sesuai dengan keputusan KPU nomor 350. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan calon pemilih menyerbu posko simulasi pemungutan suara di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Selain untuk memastikan kesiapan petugas KPPS, juga untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para calon pemilih, terutama pemilih pemula, lansia, hingga penyandang disabilitas. Ratusan pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu mulai mendatangi posko simulasi pemungutan suara di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bak hari pencoblosan sesungguhnya, para calon pemilih secara bergantian menyalurkan hak pilihnya di balik bilik suara. Meski banyak calon pemilih yang kebingungan, terutama pemilih pemula dan kaum difabel, namun petugas dengan sabar memberikan arahan. Selain untuk memastikan kesiapan petugas KPPS, simulasi yang digelar di KPU Kota Jakarta Pusat juga untuk memberikan edukasi kepada para calon pemilih pemula, lansia, serta kaum difabel. Pemilu yang ramah disabilitas, maka kita berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk dengan ada beberapa disabilitas tunanetra. Makanya kita juga hadirkan pada hari ini supaya kita beritahu dan mereka juga merasakan apa saja yang sudah kita fasilitasi, termasuk juga surat suara yang ada huruf braille. Salah seorang penyandang disabilitas mengaku sangat terbantu dengan adanya simulasi tersebut karena memiliki bekal saat menyalurkan hak suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang. Kayaknya sih lebih akses daripada yang sebelum-sebelumnya, karena banyak di sebelum memilih sekarang banyak sosialisasi dengan disabilitas tunanetra, tunarungu. Pada simulasi pemilu kali ini, para calon pemilih diberi jatah beberapa lembar surat suara, mulai dari surat suara pemilu presiden, DPRD DKI, DPR RI, serta DPD RI. Dengan simulasi ini, diharapkan pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus turun dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil dengan berbagai program pro rakyat. Kali ini Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk meringankan beban masyarakat. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. Warga yang hadir berhak mendapatkan pengobatan gratis serta menebus murah minyak goreng hanya Rp5.000 per liter. Selain itu, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan cara mencoblos kertas suara di pemilu 2024 mendatang. Harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurang kan. Pada saat kita memberikan pasar murah, itu mereka sangat antusias sekali karena dengan harga yang murah kita bisa memberikan mereka layanan. Ada partai yang menyentuh langsung ke masyarakat dan benar-benar memperlihatkan bahwa kita mau mensejahterakan masyarakat. Bisa dilihat di sini bahwa Partai Perindo merupakan partai yang memberikan wujud nyata kepada masyarakat. Pengobatan gratis dan bazar sembako murah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kesannya sangat baik dan membantu karena ya gratis juga dah intinya. Cek kesehatan di luar-luar kan mahal, hampir ratusan ribu, ini gratis, alhamdulillah. Sembako juga lagi mahal. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis untuk meringankan beban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia International Open 2024 resmi dimulai, digelar di Park Hyatt Jakarta, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. PB Popsi selaku panitia penyelenggara berharap pemilihan Indonesia dapat mendulang prestasi di ajang turnamen bergengsi ini.
PB Popsi resmi menyelenggarakan turnamen biliar kelas dunia bertajuk Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Pada babak kualifikasi diikuti 59 atlet biliar dari Indonesia, Filipina, dan Jepang yang akan bertarung memperebutkan tiket ke babak utama. Pada babak utama nanti mereka akan bertarung lagi dengan 128 pebiliar yang salah satu adalah juara dunia bola 9 tahun lalu asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. To win the tournament is going to be difficult, you know. I'm feeling good. I feel good with my game, but you know, to win any tournament is so hard because you have too many good players in the world. So it's going to be tough, but I will try my best. PB Popsi berharap atlet-atlet biliar Indonesia dapat lolos ke babak utama dan mendulang prestasi di salah satu ajang biliar paling bergengsi ini. Atlet terbaik Indonesia sudah berada di stage 2, main event akan bertanding. Yang hari ini adalah banyak beberapa atlet andalan yang di luar 16 besar yang masih berada di babak kualifikasi ini. Dan kita harapkan mampu juga bersaing dengan seluruh pesaing dari luar negeri ya. Indonesia International Open 2024 diikuti ratusan pebiliar dari 23 negara. Ajang ini digelar 16 hingga 25 Januari 2024. Yang dibagi dalam 2 tahap, yakni tahap kualifikasi 16-19 Januari dan babak utama 21-25 Januari 2024. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Tantangan meloncat dari atas ketinggian 4 meter di Curug Mas Sigit. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, berkunjung ke Curug Mas Sigit di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Albert dan Vina ditantang berjalan di atas tali dan meloncat dari ketinggian 4 meter. Jangan ragu. Yes, udah siap nih Tradikers untuk mencoba berjalan di seutas tali. Tapi sebelum kita berdua memulai, tidak ada salahnya kalau melihat dulu nih contoh teknik yang diperagakan sama Kang Ilan, salah satu personil Perhimpunan Penggiat Lingkungan Warna Alam. Dan sekarang giliran gue. Doakan gue Tradikers. Travel tanpa batas. Gua bilang juga apa? Pro. Oh, baru beberapa langkah aja gue langsung jatuh, men. Oke Tradikers, sekarang percobaan kedua. Jawaban bakal naik dari ujung sana ke tengah-tengah. Meski gue udah hati-hati dalam ini, tapi lagi-lagi gue jatuh. Percobaan ketiga. Ayo Ban, awas. Ban, kalau pegal mijit dulu. Akhirnya gue bisa juga sampai ke ujung tali. Yeay! Mantap Ban, kini giliran gue. Travel Addict tanpa batas. Asli, gue mau nyoba sekali lagi. Gue yakin bisa, yakin banget. Tentunya dengan doa dan konsentrasi, yakin gue pasti berhasil nih. Semangat!
tali dan rope jumping rasanya nggak lengkap kalau nggak lompat ke air, Tradikers. Habis ini kita mau ngapain, Pin? Kita mau senang-senang lagi. Penasaran kayak gimana? Tetap di Makanya Travel Addict. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.